Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur dan tentunya kita selalu menghanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di tempat yang mulia ini guna dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka sampai akhir zaman kelak. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kami beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.196.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp511.000 dan bayar YP sebesar Rp175.000. Jadi saldo sampai hari ini sebesar 16.580.000, mohon maaf, Rp16.585.000. Adapun yang bertindak sebagai khotib yaitu Al-Ustadz Tri Indriawan Putra sekaligus imam sholat Jumat. Adapun yang mengumandangkan azan yaitu Saudara Anugrah. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kita nikmat keimanan, Allah yang telah memberi kita nikmat hidayah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berjuta-juta nikmat lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sebanyak 31 kali dalam Quran surah Rahman, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, tak kala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Salawat disertakan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak hanya membuat kita mulia di dunia, akan tetapi mengangkat pula derajat kita nanti di akhirat kelak. Khatib berwasiat pada diri khatib pribadi khususnya dan jamaah umumnya, marilah bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melihat ada miliaran manusia di permukaan bumi ini.
Masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah Islam. Masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki agama atau ateis. Masih banyak pula di antara mereka yang masih menyembah makhluk, menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita hadirin untuk bisa menyembah Rabb semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa dan merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Karena nikmat hidayah ini adalah nikmat yang jauh lebih berharga daripada harta, jauh lebih berharga daripada kekuasaan, jauh lebih berharga daripada pangkat dan jabatan. Nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang dimana nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada anak Nabi Nuh, tidak diberikan kepada istri Nabi Lut, tidak diberikan kepada bapak Nabi Ibrahim. Bahkan nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada orang-orang munafik di zaman hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengerti bahasa Arab, mereka paham isi Al-Qur'an, walaupun mereka melihat langsung mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak tergerak hatinya untuk mendapatkan hidayah. Sesungguhnya nikmat hidayah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala juga berhak menahannya dari siapa yang Ia kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijza lil ladzina la yu'minun." Yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Yang artinya, barang siapa yang Allah memberinya petunjuk, niscaya tidak ada yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, niscaya tidak ada yang bisa menunjukinya kepada hidayah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah bukanlah milik seorang nabi, tidak pula dimiliki oleh para malaikat. Hidayah tidak bisa dibeli dengan harta maupun pangkat. Jikalau hidayah itu dijual, maka orang-orang akan menghabiskan miliaran rupiah untuk membelinya. Mengapa tidak? Dengan hidayah kita diberi ketenangan hidup di dunia. Dengan hidayah kita akan diselamatkan dari gelapnya alam kubur. Dengan hidayah kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga tidak ada jaminan kecuali jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah, seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya, yang apabila seluruh kenikmatan di dunia ini dikumpulkan dari zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman untuk membandingkan dengan nikmat surga, itu hanyalah setetes air laut berbanding seluruh air laut di permukaan bumi ini. Dengan hidayah pula, seseorang bisa selamat dari azab neraka, yang apabila seluruh penderitaan di dunia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman untuk dibandingkan dengan penderitaan seorang ahli neraka, itu hanyalah sebagian kecil dari duri-duri neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah milik Allah semata. Dia berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dia berhak untuk memilih sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang mereka cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita hadirin untuk bisa merasakan manisnya hidayah karena rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan ataupun kepintaran kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, sesungguhnya engkau Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Dia Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang nikmat hidayah kepada hamba-hambanya. Bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dhallan fahada." Dan Dia mendapatimu sebagai orang yang sesat, lalu Dia memberikan petunjuk. Quran surah Ad-Duha ayat 7. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Yang artinya, sebenarnya Allah lah yang akan melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Quran surah Al-Hujurat ayat 17. Oleh karenanya, di antara perkataan yang pertama kali diucapkan oleh para penghuni surga tak kala mereka masuk ke dalamnya adalah rasa syukur atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Yang artinya, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Quran surah Al-A'raf ayat 43. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah miliaran manusia yang hilang dan tidak mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah untuk dapat mengenal indahnya Islam. Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan dalam syariat Islam untuk dibaca berulang-ulang adalah doa yang tercantum dalam Quran surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Sungguh ini adalah doa yang sangat agung. Bahkan wajib bagi seseorang muslim untuk membacanya paling tidak sebanyak 17 kali dalam sehari. Hanya saja, tak kala seseorang menyebutkan doa tersebut, terkadang dia kurang merenungi maknanya. Padahal doa ini memiliki makna yang luar biasa, makna yang sangat indah. Di antara makna doa ini adalah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus jika dia masih tersesat dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Di antara makna yang lain adalah jika seseorang telah dianugerahi jalan yang lurus, maka dia meminta untuk istiqomahkan dalam jalan yang lurus tersebut. Dan di antara makna yang lainnya adalah jika seseorang telah berada di jalan yang lurus, maka dia memohon untuk dibukakan kebaikan-kebaikan yang belum ia ketahui. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yakni nikmat hidayah. Marilah kita bersama-sama menjaga nikmat hidayah itu dengan doa dan keistiqomahan serta banyak-banyak mensyukurinya. Dan marilah kita bersama-sama meninggalkan perbuatan maksiat dan perbuatan yang sia-sia serta meningkatkan kualitas kita di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, agar kita dapat menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqillah haitsu ma kunta. Qala Allah Ta'ala fi kitabil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وشر ما صاعب الدنيا والدين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.